Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini sedang mempersiapkan makan sahur bagi putra-putrinya, atau mungkin kakak-kakak yang membantu ibunya. Ini adik-adik bekerja sama, ada yang nyiapin piring ya, ada yang nyiapin minum, Masya Allah, ada yang bantu goreng telur. Masya Allah, indah suasananya ya. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada orang tua yang saat ini anaknya berada di pondok pesantren. Sungguh Anda ini adalah orang-orang yang beruntung. Namun bukan berarti yang anaknya tidak di pesantren itu tidak beruntung. Nah, ini jika dibandingkan dengan anak-anak yang Ramadannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat ya anak-anakku. Masya Allah. Ada yang perang kembang api, bukannya tidak boleh. Kemudian ada yang geng-geng motor itu ya, geng-geng motor, tawuran, judi pancu, judi balap, apalagi judi-judi lainnya. Kasihan orang tuamu nak ya. Apalagi sampai ada saya lihat pamer tidak puasa di medsos. Maksudmu apa gitu? Kok mamerin jagoan itu di hadapan malaikat? Terus kamu kira malaikat mau takut sama kamu nih? Saya tidak puasa. Nah, Masya Allah. Nih di pesantren ya, salah satunya nih saya mau menyampaikan kegiatan anak-anak seumurmu nih. Yang kamu anak SMP mungkin menyangka dirimu, kita kan masih anak-anak nih, masih SMP, atau kamu yang SMA ya. Atau kamu yang anak manja, anak sematawayang, satu-satunya anak laki-laki, atau satu-satunya anak perempuan, atau anak satu-satunya yang merasa sehingga harus manja. Tidak seperti itu anakku. Ini coba kita spill sedikit ini ya, kegiatan anak-anak pondok pesantren Darul Falah di Ramadan ini, yang ketika mungkin teman-teman sebayanya asik tidur, dia itu jam 2:30 itu udah dibangunkan ya untuk persiapan sholat tahajud. Masya Allah, itu makanya ngelihat anak yang masih SMP kelas 1 berat rasanya dia bangun. Tapi inilah namanya perjuangan. Tapi inilah namanya rasa ingin berbakti, rasa ingin membuat bangga orang tua. Berat memang rasanya, tapi mereka ini harus bangun. Kemudian sholat tahajud berjamaah 8 rakaat, dilanjut sholat taubat, kemudian witir tambahan karena selesai sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat tasbih hajat, itu udah witir sampai jam 4 lebih. Lalu persiapan makan sahur. Makan sahurnya tidak bisa berleha-leha kayak kamu yang ada di rumah. Ini harus serba cepat karena harus persiapan sholat subuh. Berat rasanya. Kemudian berjamaah sholat subuh. Itu dilanjutkan dengan wirid. Nah, jadi hiburannya sedikit pas momen cendol ya dari teman-temannya. Walaupun sebenarnya sudah tenaga hilang itu, terus bertahan, ditutup dengan sholat duha.
Kemudian selesai sholat duha tuh baca atau setoran hafalan per kelompok. Jam 8.30, setengah 9 sampai setengah 12 baru bisa istirahat. Itu pun mungkin ada yang mau nyuci, mungkin ada yang mau ngerapikan pakaiannya, sehingga mungkin hanya 1 jam, 1,5 jam bisa tidurnya. Harus segera bangun. Untuk apa? Persiapan sholat zuhur. Kemudian sholat zuhur berjamaah, mungkin masih ngantuk sebenarnya, tapi selesai zuhur tidak bisa tidur, tidak bisa turun kayak kamu yang ada di rumah. Dia harus baca Quran pribadi, karena selain bacaan Quran pribadi itu ada bacaan Quran kelompok yang masing-masing orang dapat 1 juz. Itu tiap malam satu orang dapat 1 juz, itu ada 30 orang satu kelompok. Ada bacaan pribadi yang dia kejar, yang alhamdulillah tidak nutup kemungkinan mungkin ada di antara mereka yang sudah khatam Quran karena sekedar tahadus binikmah. Setiap kegiatan mereka ini alhamdulillah saya bisa menemani mereka. Walaupun saya tidak ada yang absen kita Allah langsung ya, untuk memberikan semangat kepada mereka. Alhamdulillah saya pribadi sekedar tahadus binikmah untuk bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita ngimami itu 1 juz. Kita udah masuk juz ke 8 sekarang. Mungkin besok sudah ke 9. Kemudian bacaan yang sudah dari dulu sehari minimal baca Quran 1 juz, itu sudah masuk juz 9. Tadi saya selesaikan juz 9-nya. Kemudian untuk bacaan pribadi ngejar di Ramadan ini alhamdulillah sudah masuk juz 16. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian selesai sholat zuhur berjamaah, baca Al-Quran. Kemudian jam 2 sampai jam 3 itu ngecas dirinya lah. Kemudian jam 3 itu sampai jam 3.40 persiapan sholat asar. Sholat asar berjamaah, sore kebersihan kelompok. Kemudian persiapan berbuka. Persiapan berbukanya tidak punya kesempatan ngabuburit, jalan-jalan, ngeceng, pamerin motor, tak bisa. Persiapan dengan tenaga yang mungkin sudah 5 watt ya. Tapi keceriaan tidak pudar dari wajah-wajah mereka. Kemudian munajat, mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya, mendoakan guru-gurunya. Kemudian berbuka ya hanya dengan 3 biji korma mungkin. Dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sholat awabin. Baru setelah itu mereka bisa berbuka yang sepuasnya. Sepuasnya bagi mereka, tidak sepuasnya kayak standar anak-anak ada di rumah. Makanya saya ketika lihat ada orang-orang tua dia bawa buka untuk anak-anaknya, Masya Allah. Ketika mungkin dia beli bukaan untuk anaknya, dia berharap ada dicicipi ketika selesai tarawih mungkin, atau tambahan berbukanya, atau kalau dia bikin sendiri, Masya Allah, setiap nuangkan setiap ngerapikan makanan yang dia bawa, mungkin tidak mahal, mungkin tidak mewah, tetapi penuh cinta.
Nah, kemudian mereka harus segera mempersiapkan sholat isya. Sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih 20 rakaat, tasbih 2 rakaat, hajat witir 3 rakaat. Itu kurang lebih 1,5 jam habiskan waktu. Setelah itu bukannya bisa main mercon, lari-lari. Mereka harus tadarus sampai jam 11. Lalu jam 11 dan selanjutnya sebenarnya waktunya bebas, tetapi ada beberapa mereka yang tadarus pribadi, mengejar supaya banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, kurang lebih 11:30 baru mereka bisa istirahat. 11:30, 1, 2, 3 jam tidur tiap malam. Itu pun kalau dia langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur gimana? Makanya ketika saya baca Quran gitu, ada himbauan dari wali kota Mataram, ada himbauan dari kepala daerah, ada himbauan mungkin dari DPR, ada himbauan dari pejabat-pejabat ini, supaya anak-anak muda ini, anak remaja ini mengisi waktunya dengan hal-hal positif, hal-hal baik di bulan Ramadan ini. Suruh pesantren kilat di pondok pesantren. Kalau Mataram, pondok pesantren Darul Falah tempatnya. Kalau pingin full ibadah, di pondok pesantren Darul Falah. Maka kalau saya selalu bilang kepada orang tua, kalau yang Anda cari itu kemewahan, kalau yang Anda cari itu prestise, gaya, tidak ada di Darul Falah. Tapi kalau yang Anda cari itu kebaikan, amal ibadah, ilmu pengetahuan, insya Allah kami berusaha berikan yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.